Sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita bertemu kembali untuk menyampaikan update situasi Kamtibmas Jumat 19 November 2021. Yang pertama adalah secara rutin kita akan menyampaikan gangguan Kamtibmas per tanggal 18 November 2021. Secara umum kami sampaikan tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan. Mengalami penurunan sebanyak 71 kejadian atau 8,65%. Di mana pada hari Rabu tanggal 17 ada 820 dan hari Kamis menjadi 749 kejadian. Dengan rincian kejahatan 700 kasus, pelanggaran ringan 34 kasus, bencana 6 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 9 kejadian. Kemudian secara kuantitas tren juga mengalami penurunan sebanyak 105 kasus, di mana pada tanggal 17 805 kasus, esoknya hari Kamis tanggal 18 November 700 kasus. Bila kita lihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian pada hari Kamis, ada 5 kasus atau 5 kejahatan dari jumlah kejahatan tertinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curap dengan 74 kasus, kemudian narkotika 42 kasus, kemudian ketiga kasus penggelapan 38 kasus, yang keempat curanmor pencurian kendaraan motor R2 sebanyak 28 kasus, dan yang kelima kasus penganiayaan berat atau anirat sebanyak 11 kasus. Kemudian terkait dengan data lalu lintas, data kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis 18 November 2021, jumlah kecelakaan 73 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 6 orang, korban luka berat 13 orang, korban luka ringan 87 orang. Adapun kerugian material sebanyak 119.599.000. Kemudian dari aspek pelanggaran lalu lintas ada 408 kejadian dengan penindakan tilang 79 kejadian dan tindakan teguran sebanyak 329 kejadian. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kasus yang menjadi atensi pimpinan Polri pada hari Kamis 18 November 2021. Yang pertama, di wilayah hukum Polda Papua terjadi kontak tembak TNI Polri dengan KKB. Pada hari Kamis kemarin pukul 7.52 waktu setempat telah terjadi penembakan ke arah Polsek Sugapa oleh KKB yang berasal dari arah Tower Telkomsel. Sebanyak 4 kali rentetan tembakan dan mengenai box telling. Selain itu juga terdapat juga tembakan dari arah belakang Bank BBD ke arah Polsek Sugapa.
Kemudian berdasarkan hasil penyisiran melalui peralatan drone, terlihat adanya 5 orang membawa 3 pucuk senjata api laras panjang berjalan dan berkumpul di sekitar rumah hijau dekat Honai di bawah Tower Telkomsel di Logai. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan mengamankan 2 orang atas nama inisial OJ usia 20 tahun dan NT. OJ itu maksudnya inisial ya, OJ usianya 20 tahun dan NT 18 tahun. Dari keduanya diamankan 1 unit HP dan 1 unit laptop. Dalam kejadian tersebut kami laporkan tidak ada korban dari peristiwa kontak tembak tersebut. Sedangkan untuk kedua orang yang diamankan yaitu OJ dan NT dilakukan tracing oleh Satgas Nemangkawi, tidak ada keterkaitan dengan KKB sehingga keduanya rencananya akan dipulangkan. Saat ini aparat keamanan TNI dan Polri yang berada di wilayah Sugapa masih terus melaksanakan siaga maku dan pengawasan di kota, termasuk pengamanan objek vital seperti Bandara Bilorai, di Bank Papua dan tempat-tempat lainnya. Kemudian yang kedua, di wilayah Polda Bengkulu, kasus yang menjadi atensi adalah kasus penganiayaan berat dengan menggunakan senjata api. Kejadian hari Kamis 18 November 2021 pukul 04.30 waktu setempat dini hari di Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu. Korban atas nama D, 18 tahun, bersama temannya berkunjung ke salah satu kafe di Pantai Panjang, Bengkulu. Kemudian sempat terjadi perselisihan dengan seorang pengunjung lainnya, diduga pelaku. Pada saat korban keluar kafe dengan mengendarai motor bersama temannya, dibuntuti oleh 2 orang tidak dikenal menggunakan sebuah mobil yang tiba-tiba memotong atau menyalip korban. Kemudian salah seorang dari mereka dari dalam mobil membuka kaca dan menembak ke arah korban yang mengakibatkan luka tembak di bagian dada kiri. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Saat ini kasus tersebut masih didalami oleh kepolisian setempat. Kemudian yang ketiga adalah di Polda Riau, kasus narkotika. Di hari Kamis tanggal 18 November pukul 00.05 waktu setempat, bertempat di Kabupaten Roka-Hulu, ditangkap seorang pelaku atas nama AW dengan barang bukti 12,03 gram sabu jenis kristal. Kemudian yang keempat, kasus laka lantas yang terjadi kemarin 18 November pukul 06.00 di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal mobil yang dikemudikan oleh supir atas nama A usia 40 tahun yang mengangkut 11 orang penumpang, diduga memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Dan pada saat menyalip kendaraan di depannya tiba-tiba kehilangan kendali. Peristiwa tersebut mengakibatkan 9 orang luka ringan, 2 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian yang kelima, beberapa unjuk rasa menonjol pada hari Kamis 18 November 2021
Yang pertama A di daerah Lampung Utara oleh masyarakat 4 desa, tuntutan ganti rugi kompensasi tanah jalur Sutet. Kemudian B, kantor KPK oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia dengan tuntutan gratiskan PCR dan antigen. Yang C, kantor Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi oleh DPP FSPLEM dengan tuntutan cabut Omnibus Law, naikkan UMP sebesar 15% di tahun 2022. Kemudian D, di kantor pemerintah Tangerang oleh Aliansi Buruh Banten Bersatu dengan tuntutan naikkan UMP Banten 8,93%, UMK 13,50% dan tolak kontrak kerja. Yang E, kantor Setda Garut dengan tuntutan berikan upah layak, cabut Omnibus Law, hentikan PHK sepihak, dan berikan perlindungan hak bagi seluruh buruh. Kemudian yang ketiga terkait dengan penanganan 3 tersangka terorisme yang ditangkap Densus 88 di Bekasi beberapa hari yang lalu. Kami sampaikan kepada rekan-rekan, Densus 88 telah menetapkan tersangka dan terhadap 3 tersangka tindak pidana terorisme yang diamankan, yaitu AZA, FAU, dan AA akan dikenakan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang terorisme. Sedangkan untuk lembaga amal zakat BM-ABA yang terkait dengan lembaga amal zakat akan dipersangkakan dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pendanaan terorisme. Terkait dengan dugaan TPPU di balik operasional lembaga amil zakat BM-ABA, saat ini Densus 88 fokus pada tindak pidana terorisme, di mana di dalamnya termasuk perkara pendanaan teror. Penyidik belum melihat dari pendekatan pidana pencucian uang, tetapi lebih kepada pendanaan dan aktivitas teror yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut. Kemudian yang keempat, terkait dengan pertanyaan rekan-rekan Satgas Anti Mafia Tanah. Berdasarkan data Satgas Anti Mafia Tanah sampai dengan bulan Oktober 2021 lalu, ada 69 perkara yang ditangani dengan rincian penyelesaian sebagai berikut. 1, dalam proses lidik 5 perkara. 2, proses penyidikan 34 perkara. Kemudian yang ketiga, sudah sampai tahap 1 14 perkara. Kemudian yang keempat, sudah sampai tahap 2 15 perkara. Dan ada kasus yang dihentikan penyelidikannya, dilakukan restoratif justice 1 perkara. Dari total 69 kasus tersebut, yang terbanyak di Jawa Timur ada 7 kasus. Kemudian yang kedua di Jawa Tengah 4 kasus. Ketiga Sulawesi Selatan 4 kasus, dan yang keempat di Sulawesi Tengah juga 4 kasus. Adapun dari kasus yang ditangani, jumlah tersangka sebanyak 61 orang dengan rincian status ditahan 7 orang, belum ditahan ya, artinya belum ditahan sampai saat ini masih dalam proses, ada 23 orang,
Yang ke berikut, status daftar pencarian orang ada 2 orang dan telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum 29 orang. Demikian rekan-rekan, ada 4 hal yang telah kami sampaikan terkait dengan keempat yang kami sampaikan. Barangkali mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Pak, mau nanya dong Pak terkait yang penembakan tadi Polsek Sugapa ya Pak? Ya. Itu kan 2 orang tadi ada diamankan ya, yang Edi dan Ed Pak. Itu kan tadi disebutkan kalau mereka itu tidak terafiliasi dengan KKB. Itu penangkapannya apakah 2 orang itu yang termonitor oleh drone tadi itu membawa selfie sehingga diamankan atau gimana sih Pak? 2 orang tersebut ya terlihat oleh drone, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman penyelidikan sampai saat ini kedua orang tersebut tidak ada kaitannya dengan KKB tersebut, sehingga tentunya kita harus melepaskan yang bersangkutan. Tentu kasus ini masih terus didalami dari tim baik TNI dan Polri yang terlibat dalam Satgas Nemangkawi untuk melakukan proses pengejaran terhadap para pelakunya, dan kegiatan pengamanan wilayah tetap dilakukan oleh Satgas Nemangkawi. Artinya yang 2 tadi itu bukan termasuk dalam 5 orang yang tadi bawa selfie? Bukan ya. Jadi kedua orang tersebut ya tidak ada kaitannya dengan ke-5 orang tadi ya. Kedua orang tersebut maksudnya ingin diambil keterangan keterkaitan dengan 5 orang yang diduga sebagai penembak atau kelompok KKB tersebut ya. Pak, tadi kan sudah disebutkan pasal-pasal yang dijerat terhadap 3 terduga teroris itu, ancaman hukumannya berapa tahun penjara ya Pak? Ancaman hukumannya kalau berdasarkan pendanaan teroris, ancamannya adalah 15 tahun penjara. Itu untuk ketiga-tiganya Pak, 15 tahun. Itu kita masih lakukan pendalaman ya, yang jelas yang terlibat dalam pendanaan ya. Jadi ini Densus menerapkan 2 ya, aktivitas dan pendanaan. Kita ketahui ini masih dalam proses. Densus 88 sampai ditangkap, mulai ditangkap sampai nanti 14 hari sesuai dengan undang-undang terorisme pasal 28 ayat 1 memiliki waktu ya 14 hari untuk melakukan pendalaman. Oke, yang lain? Pak, iya Pak. Satgas Mafia Tanah ini Pak, ini cuma Polda ini aja Pak. Polda Metro Jaya kan sebelumnya juga menangkap banyak tuh Pak. Apakah itu masukin? Terus yang kedua Pak, yang 2 orang DPO itu dari mana Pak? Kira-kira Pak? Yang pertama ya, jadi ini yang saya sampaikan tadi adalah penanganan Satgas Mafia Tanah, di mana Satgas Mafia Tanah ini juga dilaksanakan oleh Polda-Polda termasuk Bareskrim itu sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah penanganan kasus terbanyak ya, 4 Polda ya, 4 Polda yang menangani kasus terbanyak. Yang pertama tadi Jawa Timur dengan 7 kasus, kemudian yang kedua Jawa Tengah, ketiga Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah masing-masing 4 kasus. Tentunya ada Polda Metro Jaya di bawahnya. Cuma data yang ada sama saya adalah 4 Polda saja ya. Kemudian yang kedua, 2 orang DPO itu siapa Pak? Yang masih dikejar? 2 orang DPO, nanti kami sampaikan ya. Nanti kami susulkan datanya. Jadi begini, kasus restoratif justice itu ketika antara pelapor dan terlapor ya bisa melakukan perdamaian ya. Artinya ini kasus yang
bisa diselesaikan secara damai. Data lengkapnya saya belum memiliki, tetapi saya menjelaskan bahwa kasus yang dihentikan artinya tidak ditindaklanjuti karena diselesaikan secara restoratif justice. Artinya antara pihak pelapor dan pihak terlapor setelah dimediasi mereka bisa melakukan perdamaian, melakukan kesepakatan. Pak, satu lagi Pak, terkait PDRI Pak, dikabarkan itu menggunakan alamat fiktif. Apakah itu sebagai upaya untuk menghindari dari penangkapan Densus Pak? Kami sampaikan kepada rekan-rekan media, Densus 88 atau penyidik Densus 88 tidak fokus mengarah kepada partai, tidak fokus mengarah kepada organisasi atau institusi tertentu, tetapi fokus kepada keterlibatan tersangka dalam melakukan tindak pidana. Ya, paham ya? Tapi PDRI itu kan disebut sebagai wadah untuk perlindungan teroris yang belum ditangkap gitu Pak. Nggak menyebut itu kita ya. Oke, yang lain? Ini ada pernyataan dari anggota DPR. Ini isu ini 4 dulu, habis dulu baru yang lain. Yang itu dulu Pak, yang Selesaikan dulu. Iya, catatan Bekasi itu mereka itu selain penggeledahan kemarin kan selain disebut ada dokumen-dokumen gitu yang disita Pak, ada 3 orang itu. Nah itu nggak ada bahan peledak atau semacamnya gitu Pak? Kemarin telah disampaikan bahwa bukti-bukti yang ada dalam melakukan penyidikan sudah dinyatakan lengkap, di mana bukti-bukti tersebut diantaranya adalah keterangan dari beberapa tersangka, di mana 28 tersangka yang di BAP, ke-28-nya mengarah kepada ketiga tersangka. Dalam rilis kemarin itu ada dokumen-dokumen ya, termasuk di bawah ditunjukkan ya, di mana dokumen-dokumen tersebut diisinya menunjukkan peran-peran daripada ketiga tersangka tersebut. Artinya dokumen yang dimiliki atau disita oleh Densus 88 sudah bisa menunjukkan peran daripada keterlibatan ketiga tersangka tersebut. Tentu kami tidak bisa buka di sini karena ini merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan Densus, tapi nanti kita bisa lihat bersama-sama secara terbuka dan kita bisa tahu setelah diproses di pengadilan nanti. Oke? Sudah ada Pak perkara teroris yang naik pengadilan Pak. Ini kan dari Januari sampai akhirnya sudah penangkapan baru melakukan dan pemeriksaan baru melakukan. Ya pasti sudah ada. Sudah ada yang diputus, bahkan sudah ada yang selesai menjalani hukuman, pasti ada. Jadi proses pidana itu tetap berjalan. Nah, tugas penyidik ya, penyidik secara umum adalah memproses, melakukan penyidikan sampai menyerahkan tahap kedua. Penyerahan tahap kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Tentu proses selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system itu akan dilakukan, dan proses itu akan bergulir sampai ke pengadilan nanti memutuskan bersalah atau tidaknya, dan proses itu selalu berjalan ya. Oke? Pak, terkait keberadaan terduga teroris ini Pak, apakah sudah diketahui oleh keluarga Pak? Kemarin katanya belum diketahui di mana keberadaannya Pak. Kemarin kan, keluarga kan kemarin ke Mabes Polri untuk menanyakan keberadaan ketiga terduga teroris karena mereka belum pernah ketemu setelah ditangkap gitu Pak. Adakah upaya dari Polri untuk mempertemukan? Itu teknisnya begini ya. Nanti kalau mereka ingin bertemu ya, nanti kita memfasilitasi penyidik yang akan menjelaskan ya. Jadi kemarin itu ingin bertemu, tetapi kami fasilitasi nanti tim Densus bisa
datang untuk menjelaskan duduk persoalannya. Tapi saat ini masih diperiksa gitu ya Pak? Masih dilakukan pemeriksaan. Seperti saya katakan tadi, penyidik punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang dengan masa waktu 14 hari. Yang lain Berarti selama 14 hari itu dia tidak akan didampingi kuasa hukum ya Pak? Oh iya. nanti bisa kita komunikasikan dulu ya sama penyidik ya. Yang lain? Pak, izin Pak, terkait mafia tanah Pak, hari ini kan dirilis Pak dari Pak Dedi, ada 2 DPO dalam kasus mafia tanah, itu seperti apa Pak kasusnya Pak, sampai ada DPO? 2 kasus DPO Ya, ada 2 orang DPO tuh Pak, di kasus mafia tanah. yang di mana ini maksudnya? Yang baru rilis Pak Dedi hari ini Pak, ada 2 orang DPO tuh Pak. Oh ya, datanya belum ada di sini, nanti kita susulkan ya. 2 status DPO akan saya susulkan datanya nanti. Kalau DPO itu tentu sesuatu yang tidak dirahasiakan, namanya juga daftar pencarian orang, pasti akan kami sampaikan. Yang lain, isu lain? Pak, kalau data anggota Polri Pak yang dihack Pak, Oh iya Pak. ya, Sampai yang bocor data tas semuanya Pak. dari yang akun Brasil yang paspor 1. Ya kasus yang lain aja, isu yang lain aja. Polisi, jaksa itu dan hakim itu sebaiknya tidak di OTT karena mereka merupakan bagian dari simbol negara di bidang penegakan hukum, dan kalau ditangkap OTT itu berpotensi membuat gaduh di antara lembaga penegak hukum. Ini mungkin tanggapan dari Polri sendiri bagaimana Pak? Bagi Polri ya, tentu tindakan dan upaya yang dilakukan mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi acuan kita ya, kita sebagai alat penegak hukum bertindak atas dasar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik ya rekan-rekan, cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.